Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat semuanya. Bertemu lagi dengan Ibu Sulina dalam pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 7 semester 1 bab 1, yakni Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidup. Seperti yang kita ketahui bahwasanya Al-Quran merupakan pedoman hidup umat Islam yang selalu digunakan hingga akhir zaman. Selain Al-Quran yang menjadi pedoman, ada hadis-hadis Nabi yang menjadi pendukung dari penjelasan Al-Quran tersebut. Maka dari itu, baca dan pahamilah keduanya, niscaya kita akan selamat dalam menjalani kehidupan. Pada bab 1 ini kita akan membahas tentang surat An-Nisa ayat 59. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا صدق الله العظيم. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul, yaitu Nabi Muhammad, serta ulul azmi, pemegang kekuasaan di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul atau sunnahnya jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bagus akibatnya di dunia dan di akhirat. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Kandungan surat An-Nisa ayat 59 menjelaskan tentang yang pertama, keharusan bagi setiap mukmin dan muslim untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasul dan pemimpinnya. Yang kedua, yakni ketaatan dan kepatuhan yang dilakukan hendaknya didasari atas keimanan yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, keharusan menaati pemimpin yang benar, yakni pemimpin yang perintah dan tindakannya tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis. Yang keempat, selama memimpin memerintahkan kebenaran, wajib hukumnya untuk kita taati dan dipenuhi. Begitu pula sebaliknya. Seperti hadis Nabi yang berbunyi, tidaklah dibenarkan taat kepada makhluk di dalam hal-hal yang merupakan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada surat kedua, yaitu surat An-Nahl ayat 64, yang artinya, dan kami tidak menurunkan kepadamu Alkitab, Al-Quran ini, melainkan agar kamu dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu dan menjadi petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Surat An-Nahl ayat 64. Kandungan surat An-Nahl ayat 64 meliputi pertama, sebagai dasar dan pedoman yang dapat membuat pikiran kita dapat menilai kebenaran atas bimbingan wahyu. Yang kedua,
sebagai pembimbing sekaligus dapat menjelaskan persoalan yang diragukan, sehingga umat dapat melihat kebenaran dan kebatilan. Yang ketiga, sebagai petunjuk yang dapat membimbing umat manusia menuju jalan kebenaran sehingga terhindar dari kesesatan. Yang keempat, sebagai rahmat bagi orang yang beriman. Jadi, kesimpulan dari kedua ayat di atas menjelaskan bahwa Al-Quran dan hadis menjadi sumber ajaran dan pedoman dalam menjalani kehidupan. Al-Quran berfungsi sebagai pedoman dan sumber dasar, sedangkan hadis berfungsi memberikan penjelasan atau rincian, yakni dengan menjelaskan maksud ayat atau memberi bimbingan untuk berperilaku sesuai tuntunan Al-Quran. Contoh perilaku yang mencerminkan dari surat An-Nisa ayat 59 dan surat An-Nahl ayat 64, yaitu yang pertama, setiap umat Islam wajib patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya serta pemimpin selama perintahnya itu tidak bertentangan dengan syariat Islam. Yang kedua, selalu mengembalikan setiap permasalahan yang ada kepada Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, meyakini bahwa Al-Quran dan hadis dapat dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan di dunia. Yang keempat, kita senantiasa memahami isi kandungan dari Al-Quran agar dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Pada bab ini kita juga akan membahas tentang alif lam samsiyah dan alif lam qamariyah. Alif lam samsiyah atau disebut juga asyam atau matahari. Alif lam samsiyah adalah alif lam yang dirangkai dengan kata benda atau isim yang diawali dengan salah satu dari huruf-huruf samsiyah. Jumlah huruf samsiyah ada 14, yaitu to, sa, sod, ro, ta, do, zal, nun, dal, sin, zo, zai, shin, lam. Jadi ke-14 huruf ini cara membacanya adalah dengan memasukkan atau mengidghamkan alif lam ke huruf-huruf samsiyah sehingga bacaan lam sukunnya hilang dan dilebur ke dalam huruf samsiyah yang mengikutinya. Karena membacanya dengan diidghamkan, maka hukum bacaan alif lam samsiyah sering disebut juga dengan idgham samsiyah. Baiklah anak-anak, kita akan melanjutkan pada alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah berasal dari qamar yang artinya adalah bulan. Alif lam qamariyah adalah alif lam yang dirangkai dengan kata benda atau isim yang diawali dengan salah satu dari huruf-huruf qamariyah. Huruf-hurufnya yaitu sisa dari huruf samsiyah tadi. Dan cara membaca alif lam qamariyah ini harus jelas atau izhar, yakni tetap terlihat bacaan lam sukunnya. Karena itulah hukum bacaan alif lam qamariyah sering disebut juga dengan izhar qamariyah. Pengertian hadis. Hadis secara bahasa berarti al-jadid atau yang artinya adalah sesuatu yang baru. Menurut para ahli hadis, hadis merupakan segala perkataan atau sabda, perbuatan, hal ihwal, kejadian, peristiwa, masalah, dan ketetapan lainnya yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dari definisi tersebut dapat kita pahami bahwa hadis adalah segala perkataan dan perbuatan yang mencakup seluruh peristiwa, kejadian, dan masalah serta ketetapan lainnya yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW.
Bentuk-bentuk hadis. Yang pertama yaitu hadis qauli. Hadis qauli adalah hadis yang berisi tentang segala perkataan Nabi Muhammad SAW berupa tuntunan dan petunjuk syara, peristiwa-peristiwa dan kisah-kisah baik yang berkaitan dengan aspek akidah, syariah maupun akhlak. Yang kedua, hadis fi'li. Hadis fi'li adalah hadis yang berisi tentang segala perbuatan Rasulullah SAW yang pada saat itu menjadi panutan para sahabat dan menjadi keharusan bagi semua umat Islam untuk mengikutinya. Yang ketiga yaitu hadis takriri, yaitu hadis yang berupa ketetapan Nabi Muhammad SAW terhadap apa yang datang atau yang dikemukakan oleh para sahabatnya, dan selanjutnya beliau membiarkan atau mendiamkan perbuatan tersebut tanpa menyampaikan penegasan apakah beliau membenarkan atau menyalahkannya. Selanjutnya yaitu kualitas hadis. Yang pertama, hadis sahih. Menurut bahasa berarti yang sehat, yang selamat, yang benar, yang sah, dan yang sempurna. Berarti hadis sahih adalah hadis yang sah, hadis yang sehat, atau hadis yang selamat. Sebagian ulama berpendapat bahwa hadis sahih adalah hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua ada hadis hasan. Hadis ini merupakan hadis yang mirip dengan sahih, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil, namun kurang kuat hafalannya. Letak perbedaannya hanya pada tingkat hafalan pada periwayatnya. Yang ketiga ada hadis dhaif, yaitu secara bahasa hadis yang lemah, yang sakit, atau yang tidak kuat. Sedangkan pengertian secara istilah adalah hadis yang tidak memiliki suatu syarat atau lebih dari syarat-syarat hadis sahih atau hadis hasan. Adapun fungsi hadis yaitu yang pertama ada bayan takrir atau memperjelas isi Al-Quran. Hadis yang berfungsi menegaskan atau menguatkan terhadap apa yang telah ditetapkan dalam Al-Quran, sehingga maknanya lebih jelas dan tidak perlu dipertanyakan lagi. Yang kedua fungsinya yaitu bayan tafsir atau menafsirkan isi Al-Quran. Hadis yang memberikan penafsiran terhadap ayat Al-Quran yang maknanya samar, merinci ayat dan maknanya masih bersifat umum. Yang ketiga ada bayan tasyri atau memberi kepastian hukum. Hadis yang berfungsi memberi kepastian hukum yang tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Yang keempat ada bayan tabdil atau membatalkan. Hadis yang berfungsi membatalkan ketentuan lama diganti dengan ketentuan baru karena lebih sesuai dengan keadaan. Bayan tabdil disebut juga bayan nasak, yang artinya menghapus ketentuan lama diganti dengan ketentuan yang baru. Baiklah anak-anak, demikianlah tadi pemaparan dari materi. Ada untaian hikmah yang perlu kita dengarkan, yaitu Al-Quran dan hadis menjadi sumber ajaran dan pedoman dalam menjalankan kehidupan. Al-Quran berfungsi sebagai pedoman dan sumber dasar, sedangkan hadis berfungsi memberikan penjelasan atau rincian, yakni dengan menjelaskan maksud ayat atau memberi bimbingan untuk berperilaku sesuai dengan Al-Quran. Baca dan pahami keduanya, niscaya kita akan selamat dalam menjalani kehidupan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.